Swastiastu. Sahabat pencerahan dimanapun berada, kembali lagi berjumpa dengan saya. Dan kali ini saya berkesempatan untuk bisa berdialog langsung bersama narasumber yang sangat spesial, dan tentunya dengan tema yang sangat spesial pada saat ini. Nah, bagaimana kelanjutan dari dialog kali ini? Mari kita simak. Suklambaradaram Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam Prasannamadhanam Dhyayet Sarva Vignopasantaye. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. Om Swastiastu, Om Awignam Astu, Om Siddhirastu Tadastu Astu Swaha. Om Namo Narayana Swaha. Terima kasih Bapak Prabu atas kesempatan waktunya untuk bisa membahas tentang Bhagavad Gita pada sore hari ini. Jadi ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasraman Kayu Manis bersama seorang yang tentunya sangat spesial. Jadi di video-video sebelumnya kita sudah sangat mengenal beliau, Ida Sri Mahaprabhu Prahlada Pandya. Dan pada saat ini, pada kesempatan ini juga saya akan sedikit bertanya tentang hal yang sangat spesial, karena narasumbernya spesial, jadi yang ditanyakan juga harus spesial. Yaitu tentang Bhagavad Gita. Jadi kita akan mulai saja. Jadi berbincang santai aja ya, mampu ya. Kalau mampu harus berbincang santai, nggak usah ruwet-ruwet, santai. Terima kasih. Jadi begini ya, selama ini kurang lebih, mohon maaf, 5 tahun belakangan ini yang mencoba mempelajari Bhagavad Gita dari berbagai sumber, kemudian dari berbagai terjemahan. Tapi sayangnya, mohon maaf ini ya, rasanya pemahaman tiang terhadap Bhagavad Gita itu jauh dari kata mengerti atau bahkan paham. Karena semakin rasanya saya mempelajari Bhagavad Gita itu, banyak tafsir-tafsiran yang mungkin perlu lebih dalam lagi untuk digali pemahamannya seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya cara kita belajar Bhagavad Gita, atau bagaimana cara kita lebih memahami isi dari Bhagavad Gita itu? Mohon jawabannya itu. Narayana. Pertanyaan jero mangku memang tiang juga beberapa tahun yang lalu mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena kita belajar tidak dituntun langsung oleh beliau yang memahami Bhagavad Gita. Mungkin jero mangku hampir mirip dengan tiang, beli di toko buku, kemudian dibaca, Betul. mencari referensi ini, nah itu. Kalau Titiang sampai hari ini, dari pengalaman Titiang belajar Bhagavad Gita, pertama kali dulu sekitar tahun 98, ketika harus diketahui latar belakangnya yang ateis dulu gitu ya. Jadi pertama kali yang ingin beragama gitu, yang belajarnya Bhagavad Gita gitu. Terus kemudian pertama tiang baca seluruh sloka itu menyalahkan kehidupan tiang, langsung tiang lempar buku itu. Nah syukurlah tidak terkena cakrobawo dari Sang Yang Widi ya. Jadi sempat dilempar. Sempat dilempar. Kemudian beberapa tahun kemudian tiang baca kembali. Ah sama, mungkin seperti apa yang jero mangku alami saat ini, bingung gitu. Dan syukurlah Titiang mempunyai guru suci, yaitu Maharshi Mahesh Yogi. Melalui proses meditasi yang teratur, kemudian Titiang menekuni kembali semenjak
tahun 2015, jadi 5 tahun yang tekun sekali mengulang sloka. Kemudian kok rasanya logika saya belum nyambung, kemudian karena Tiang dasarnya adalah orang yang berlogika gitu, maka Tiang kemudian mencari logika-logika itu. Nah, sampai hari ini bersyukur sekali memiliki pemahaman yang sedikit lebih terang daripada sebelumnya. Itu yang Tiang syukuri. Kalau pemahaman di Tiang hari ini, Bhagavad Gita itu tidak serta-merta bisa kita pelajari sendiri. Kenapa? Karena kalau dengan logika yang sederhana begitu, artinya karena di sini ada dua sisi kehidupan. Kalau di dalam Weda, mungkin maaf yang bukan latar agama, sekolah agama ya, yang latar belakangnya seni rupa gitu, perlu diketahui juga gitu. Seni rupa yang belajar Weda gitu kan, jadi ya beginilah hasilnya begitu. Jadi kalau Tiang pelajari itu hari ini kesimpulan Tiang, bahwa kita harus diajarkan memang reclusement, tertutup, eksklusif ya, harus eksklusif. Kenapa? Karena kalau bias begitu saja, comot satu sloka, dipotong satu sloka, artinya tanpa memahami keseluruhan daripada Bhagavad Gita, yang yakin semua orang bingung. Gitu. Nah, mungkin saya tidak tahu hari ini Tiang dengar katanya karena Tiang sudah lama tidak medsosan gitu ya. Hari ini Tiang dengar ada konflik karena Bhagavad Gita. Dasarnya katanya Bhagavad Gita. Kenapa Bhagavad Gita jadi konflik? Yang bingung. Iya kan? Iya, Pak. Nah, kemudian muncul, maaf, ada satu aliran katanya mengklaim Bhagavad Gita adalah miliknya. Nah, disinilah kemudian menimbulkan bias. Karena Bhagavad Gita itu bukan pengetahuan mengenai Sri Krishna. Nah, itu penting dipahami. Jadi dari starting point Niki harusnya dimulai. Harus dimulai. Dari mana? Ini adalah Brahman Cetana yang disampaikan oleh Bhagawat Cetana. Nah, syukur sekali dia memiliki pengetahuan mengenai Sabta Cetana dari Ido Maharsi Mahasyogi. Sehingga kita yang paham betul kenapa di sana tidak ada Sri Krishna Uwaca. Ini pemahaman mendasar dulu. Kenapa Sri Begawan Uwaca? Karena pada saat itu Sri Krishna dalam Turyatit Cetana meninggikan kapasitas kesadaran beliau dalam Bhagawat Cetana, sehingga beliau mewakili seluruh adidewa yang ada. Itu. Nah, disinilah starting pointnya. Nah, kemudian ketika orang memuja Sri Krishna, apa salah? Tidak salah. Tetapi kalau dia memaksa orang lain untuk dipaksa mempelajari Bhagavad Gita, harus memuja Sri Krishna, itu unlogic menurut dia. Kenapa unlogic? Mari kita lihat sejarah. Apakah setelah Bhagavad Gita diturunkan di Kudu Kesetra itu, masyarakat Hastinapura memuja Sri Krishna? Tidak. Beliau masih menjalankan Weda. Kenapa? Karena disinilah permasalahan mendasarnya. Bhagavad Gita adalah pelajaran mengenai Advaita. Pelajaran yang lebih mengenai kepada Purusa. Sementara kebanyakan Weda mempelajari mengenai dua ita, yaitu dunia relatif, ini dunia absolut. Nah, kalau ini dicampur-campur dengan tidak benar, keterpisahan ini yang akan menjadi bias gitu. Muncullah permasalahan seolah karena Bhagavad Gita itu. Jadi kembali kepada sebenarnya apakah ini permasalahannya pada tafsir atau apakah kesadaran dari para pendengar gitu, atau yang ingin belajar, atau memang harus ada penyampai yang memang kesadarannya harus tinggi, gitu. Tradisi Bali sudah sangat mulia sekali. Kalau kita mempelajari dulu dari kakek Tiang, kakek Tiang seorang penekun Haji Sangkya, Haji Sangkyo cara Bali. Beliau belajarnya tertutup, ada. Hampir mirip dengan pemahaman
bukan mirip lagi, sama. Tapi fokusnya kalau tidak salah Haji Sangkyo itu menurut kakeknya fokusnya adalah siwo, sada siwo, paramo siwo. Bagaimana pada kesadaran Turiyatid, pada kesadaran Bagawan, dan pada kesadaran Brahman. Ini disebut Haji Sangkyo, dari dulu sudah ada tutur Haji Sangkyo itu. Dan kakek kita salah seorang penekunnya. Bersyukur sekali mungkin atas berkah bertaruh burung, sarang sami, sanis sungsung di tiang ring Rajan. Akhirnya hari ini yang berkesempatan selama 5 tahun ini fokus mempelajari Bhagavad Gita. Sehingga apa yang terjadi, di sini muncul pemahaman yang jelas bahwa Bhagavad Gita bukan untuk memuja Sri Krishna. Bhagavad Gita adalah menerangkan keberadaan Brahman. Coba kita lihat pada bab 10 sloka 17 kayaknya. Tolong kasih, kalau tidak salah ya penerjemahannya, tolong berikan aku kepada sifat-sifat yang mana aku harus mengingatmu. Ya kan? Kemudian dimulai oleh Sri Begawan, hantan tekata yisyami ibyahe atma wibutaya, dan selanjutnya. Dan salah satunya adalah diantara Aditya akulah Wisnu, diantara Sangkara akulah Siwa, diantara pencipta akulah Brahma. Dan ada masih hal-hal lain di sana. Jadi begitu banyaknya pilihan yang bisa dipilih. Jadi kalau kemudian hanya memilih satu, betul, tetapi jangan dipaksakan. Jadi seharusnya memaknai setiap sloka yang ada di dalam Bhagavad Gita itu harus benar-benar mendalam, kemudian belajarnya eksklusif seperti para tetua-tua kita di Bali. Terkaitan itu lagi. Betul, itulah bukan sembarang. Ya, kalau kita menekuni Bhagavad Gita, oke, ayo kita buat kelas tertutup. Karena apa? Seorang guru harus tahu. Saya sering begitu kepada penekun-penekun Bhagavad Gita, jangan sampai karena Bhagavad Gita ini kamu menyalahkan tradisi. Itu. Apa yang salah dengan tradisi kita? Nggak ada. Nanti yang dengar hari ini banyak sekali orang menyalahkan, ya kalau ini tradisi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak, tradisi kita sudah mulia banget. Artinya sudah memang berada pada rel yang benar. Pada rel yang benar. Ya kan? Coba kita lihat dalam Bhagavad Gita juga disebutkan bahwa di antara kata mantra aku adalah Omkara yang mengawali seluruh Weda. Apa ini tidak dipakai di Bali? Terus dipakai, cuman mungkin dalam pemahaman. Kenapa? Karena Tuhan sendiri dalam Bhagavad Gita berkata, manusyanam sahasresyu kascin yata tisi daye yata tam apisi danam kascin mamweti tatwata. Di antara beribu-ribu manusia hanya satu yang mencari kesempurnaan. Di antara mereka yang mencari kesempurnaan hanya satu yang benar-benar memahami aku. Nah, kalau Tuhan sendiri berkata begitu, apa ketok semprong orang harus belajar kelepasan? Harus semua orang disamaratakan kesadarannya. Oh, tidak bisa. Karena Tuhan sendiri sudah membatasi, kalau tidak salah itu di sloka 7, sloka 3 bab 7. Kalau begitu, kalau sekarang muncul perintah Tuhan, setiap orang harus memuja Krishna, maaf ya. Perintah Tuhan sekedar orang, berarti Bhagavad Gita membingungkan. Berarti Tuhan bingung saat menurunkan itu. Saya tidak setuju Tuhan bingung. Mungkin kita sebagai manusia menafsirkannya menjadi bingung. Gitu. Artinya Tuhan secara tidak langsung keragaman itu tidak disetujui oleh Tuhan. Artinya kan seperti itu ya. Keragaman kita bagaimana caranya memuja Tuhan sesuai yang ada di Bhagavad Gita kan. Iya. Itu. Artinya benar-benar ya seperti di awal saya katakan. Jadi saya sempat ya seperti yang dikatakan di Mahaprabhu, mungkin karena belajar sendiri, tidak memahami sloka, kemudian belajarnya juga di medsos, kadang-kadang sering membaca tweet-tweet status-status semeton-semeton para guru-guru mungkin. Jadi kadang-kadang itu membuat bingung, sehingga saya pun kadang-kadang apa sih gitu. Apakah, jadi pertanyaan saya selanjutnya nih, apakah Bhagavad Gita itu bisa dipelajari per sloka atau memang ya harus utuh seperti ini? Ampun itu. Bhagavad Gita memiliki clue-clue kunci. Clue kunci adalah pertanyaan Arjuna.
Tidak bisa Bhagavad Gita itu dicomot satu sloka untuk menyampaikan kebenaran karena secara utuh. Contoh saja, banyak pengamat yang lihat, maaf, bukan karena yang merasa pintar ya, tapi dari ketekunan itu yang mempelajari Bhagavad Gita. Banyak orang-orang yang mempelajari Bhagavad Gita melupakan kata kunci pada sloka 3 bab 3. Iya kan? Di sana kata kunci yang luar biasa. Itu loh. Lokesmin dwi wida nista pura propta maya nagagyana yogena sangkyanam karma yogena yoginam. Jadi jenana yoga untuk yang mempelajari samkhya, yang menekuni samkhya, karma yoga untuk yang menekuni yoga. Iya kan? Apa itu? Di sini kalau sebelumnya di bab sebelumnya di mana dari bab 1 sampai pertengahan bab 2 itu sebelum sloka 39 kalau tidak salah ya, di sana masih membicarakan yang disebut dengan catur marga. Maaf kalau saya salah ya, ini catur marga, belum catur yoga. Catur marga adalah karma marga, ya kan, jenana bakti marga, jenana marga, raja marga. Ini bagaimana perbuatan baik dalam berkarma. Ini bagaimana pengetahuan yang benar dalam berpengetahuan. Ini bagaimana kemudian bakti yang benar kepada Tuhan dalam bakti. Dan kemudian ini bagaimana memimpin yang benar, ya kan, dalam kehidupan kita yang sesuai dengan petunjuk Weda. Ini disebut dengan karma marga. Di sana sudah jelas kebenaran yang disampaikan Arjuna adalah kebenaran relatif. Makanya di bab, kalau tidak salah di bab 2, yang pertama disampaikan Sri Krishna adalah kutas tuakas malam idam wisa mesa mupas hitam anarya justam aswargyam akhir tikaram Arjuna. Dan dari mana datangnya hal-hal kotor berupa penyesalan ini tiba di saat yang krisis seperti ini? Ya kan, wahai Arjuna. Orang yang hidup tapi tidak mengerti kehidupan tidak akan pernah mencapai swarga loka. Hanya menyebabkan penghinaan. Berarti di sini masih berbicara mengenai swarga. Sementara setelah sloka 39 Sri Bhagawan berbicara mengenai Brahma Nirwana. Kemudian Brahma Nirwana itu di mana? Kalau kita terus teliti slokanya, di sana disebutkan di luar ciptaan Brahma. Berarti bukan di satu tempat atau di satu planet? Bukan. Di mana gitu ya? Bukan, no, gitu ya? itu tidak benar. Planet matahari tidak. Tidak ada planet dalam ciptaan Brahma ini yang akan menampung jiwa yang pencerahan. Dia berada di luar ciptaan Brahma. Oke, kita lihat saja. Seumpama ciptaan Brahma itu kita buat telur sebegitu. Ini luarnya loh. Lebih luas semuanya. Nggak perlu berebut tiket untuk ditampung di sana. Iya kan? Karena ini yang ciptaan Brahma ini menurut Bhagavad Gita saat pralaya nanti akan hilang, saat ini akan muncul. Kalau manusia belum mencapai quality di luar ini, maka dia akan ikut tercipta lagi, pralaya lagi, jiwa itu yang terkungkung dalam badan prakriti ini. Entah dia lahir di galaksi mana. Iya, seperti itu. Dan ini semua hak prerogatif Tuhan. Kita tidak berhak mencampuri hak prerogatif Tuhan. Di bab 12 coba lihat. Tesam aham samudartah mertiuh samsara sagara bawa mina cirat parta mai awesi kace asam. Jadi Tuhan sendiri yang punya hak prerogatif. Makanya ini keterangan selanjutnya baik karma yoga dan seterusnya sampai terakhir bab 18 itu menerangkan bagaimana seseorang agar mampu nanti Tuhan lakukan hak prerogatifnya gitu loh. Bukan artinya kita sendiri yang menentukan kalau kita melakukan ini hasilnya begini. Tapi di sana merujuk kepada bahwa kita lakukan yang terbaik, nanti hak prerogatif Tuhan lah yang akan menentukan. Betul itu. Jadi ini juga yang penting dikaji. Bhagavad Gita bukan untuk menilai orang lain. Bhagavad Gita itu panduan kita. Oke, seperti saya misalnya, maaf, mungkin cita-cita saya terlalu besar. Saya ingin jalan kelepasan. Saya ingin terbebas di kelahiran ini. Apa yang saya lakukan? Saya menekuni apa yang beliau tunjukkan.
Bukan untuk menghakimi Jero Mangku, bukan untuk menghakimi yang lain. Tapi saya menekuni ini untuk diri saya sendiri. Justru Bhagavad Gita itu bukan sembarangan kita bilang selokanya begini terus kamu salah karena seloka ini menyebutkan begitu. Itu keliru. Yang benar itu ya, ayo kita masuk ke dalam diri kita. Kita sudah sesuai nggak? Oke, mungkin maaf Jero Mangku mungkin suka memuja Krishna. Ya kan dengan mantra oh, Jaya Krishna setiap hari. Sudahkah Anda terbebas dari 3 pintu gerbang neraka? Ya kan? Tri widam neraka syedam. Dwaram nasa nam atmana. Kama roda tata lobas. Tasmat etat trayam yajet. Jadi ada 3 pintu gerbang neraka yang merupakan sesuatu yang akan membuat atma itu merosot. Ya kan? Apa itu? Hawa nafsu, kemarahan, kelobaan. Jadi 3 itu adalah Pintu gerbang neraka. Iya kan? Dan kemudian yang terakhir, segera tinggalkan hal itu, kan begitu? Itu salah satu kunci juga. Kunci juga dalam Bhagavad Gita. Jadi kembali ke pembahasan yang tadi itu sempat agak terlewat tadi di poin bab 3 itu. Jadi kunci dari maaf tadi kan ada karma marga, catur marga di awal sebelum bab 39 sloka 39 bab 2. Kemudian dilanjutkan setelah itu sampai di awal-awal bab 3 kan gitu. Kemudian Krishna mulai membahas tentang catur yoga. Mohon. Ya, catur yoga itu artinya bagaimana karma kita menyatu kepada Tuhan. Bagaimana bakti kita betul-betul menyatu kepada Tuhan. Bagaimana kemudian bukan kecerdasan, karma, bakti, kemudian raja, ya kan? Raja yoga yang kita lakukan menyatu betul-betul kepada Tuhan. Misalnya sebagai pemimpin ya kita harus betul-betul menyatukan diri kita kepada Tuhan seperti para raja resi zaman dulu, Janaka, Raja Janaka dan lain sebagainya yang disebutkan dalam Bhagavad Gita. Dan kemudian juga jenana marga kita pengetahuan kita bagaimana pengetahuan itu menjadi budi yoga. Bukan sekedar pengetahuan yang relatif gitu, tapi pengetahuan tentang absolut. Makanya disinilah kekeliruan ketika dipaksakan hal-hal yang sangat rahasia atau dalam Bhagavad Gita disebut dengan Paramagubhyam itu kita paksakan menjadi rahasia umum. Nggak mungkin rahasia Tuhan harus dipahami melalui perenungan yang mendalam ke dalam diri, bukan perenungan keluar diri, bukan merenungkan pisago, bukan merenungkan tetangga, bukan si A, si B, si C tidak sesuai dengan Bhagavad Gita. Tapi pertanyaannya ketika kita sudah sampai kepada catur yoga, saya sudah nggak satu bebas dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan masalah seks saja. Kita misalnya seperti saya, hari ini istri saya menyuguhkan nasi, saya lapar, nasi telur. Terus di otak saya, nasi harus ngisi sate kambing, kemudian saya pukul itu hawa nafsu. Apapun yang yang sudah sesuai kebutuhan kita, tetapi kita masih terikat pada hal-hal di luar itu disebut hawa nafsu. Itu juga termasuk hawa nafsu. Iya. Maka ini complicatednya, makanya di bab 2 dijelaskan sumber hawa nafsu itu kan gitu. Dia yato wisayan pungsa sangas tesu pajayate sangat sanjayate kamat krodo bijayate. Jadi dari keterikatan pandangan indera kita terhadap duniawi ini, maka muncul keterikatan. Dari keterikatan itu muncul hawa nafsu. Dari hawa nafsu pasti muncul kemarahan. Itu salah satu contoh tadi. Hari ini kita makan, udah ada nasi, ada telur, ada sayur. Kemudian apa yang terjadi? Kita ingin sate kambing. Apa yang terjadi? Marah. Kita nggak jadi makan. Itu sudah hawa nafsu. Sama juga contohnya, orang dipaksa vegetarian. Harus begini, itu hawa nafsu. Sadar, Anda tidak menyampaikan kebenaran secara bijaksana, tapi Anda menyampaikan kebenaran secara hawa nafsu. Pemaksaan. Iya, ketika orang menolak mengatakan, oh kami orang Bali tidak perlu vegetarian, kami masih biasa memakai beguling dan lain sebagainya, kenapa Anda memaksa? Marah.
Dari hawa nafsu apa yang muncul? Kemarahan. Krodat bawati samoha. Samoha semerti Brahma. Semerti Bramsat budinasa. Budinasat pranasciati. Itu lanjutan selokanya. Dari kemarahan muncul kebingungan. Dari kebingungan muncul pikiran yang kacau. Dari pikiran yang kacau menandakan kecerdasan sudah mati. Seseorang yang kecerdasannya sudah mati, dia sedang menjatuhkan dirinya sendiri. Makanya beliau Jarweda yang sungguh-sungguh itu ke dalam, bukan gembar-gembor. Sehingga ketika pemaksaan terjadi, bukannya pemahaman itu semakin dalam, malah semakin jauh ya. Jadi ini terkadang tidak. Iya. Ya mungkin saya dengar, maaf saya tidak melihat langsung. Saya dengar hari ini ada orang benturan gara-gara pemahaman Bhagavad Gita. Kalau saran saya kepada para yang katanya pendukun-pendukun Bhagavad Gita, ya mungkin seperti saya lah. Hidup tersembunyi. Jarang menampilkan. Kalau ya, tidak saya yang memaksa. Iya, jarang menampilkan diri. Bila perlu nggak usah pakai Facebook kayak saya lagi. Ya kan? Bhagavad Gita untuk menilai diri kita, bukan menilai orang lain. Gitu. Kalau Bali sudah begitu indahnya, makanya ini permasalahan muncul. Ada mencomot apa kalau tidak salah, benar itu Mak Irwanku ya. Apa itu yang mencomot seloka yang 9 bab 9 slokan 25 tentang yang memuja leluhur akan kembali ke leluhur, kemudian yang memuja dewa akan kembali ke dewa dan seterusnya, sehingga ada di kalimat terakhir, dan yang memuja aku akan kembali ke aku. Itu dipuja siapa? Krishna apa Brahman? Jadi kembali lagi ke iya. Kuncinya di sana. Iya. Emang sulit kok memuja Brahman sendiri. Ketika kita menyadari, maaf ya. Jadi ketika kita menyadari leluhur saya siapa? Leluhur saya adalah perwakilan dari Brahman. Ada orang Bali ujuk-ujuk langsung, oh Ratu Betara leluhur di tiang ini. Enggak, pasti Om Swastiastu. Ini aja sudah menunjukkan koneksi pertama kita kepada Brahman. Kemudian baru kita memuja leluhur. Coba lihat panca sembah yang ada di Bali. Pertama kepada Ida Sang Hyang Widi. Ini kan Brahman. Ida artinya beliau yang dalam posisi tinggi. Sang Hyang artinya dalam kondisi transendental. Wi artinya tertinggi. Di artinya pikiran. Yang berada pada pikiran tertinggi. Wajah ada di segala tempat. Ini kan Brahman. Kalau kita maknai perkata secara kawi mengenai kata Ida Sang Hyang Widi. Makanya di Bali panca sembah bagaimana? Pertama sembah kuyung ring Ida Sang Hyang Widi. Kemudian selanjutnya kepada Siwara Ditya. Apa pengetahuan yang sempurna? Selanjutnya kepada Ardo Nareswari. Wujud beliau dalam dunia material ini penyatuan antara Purusa dan Pradana. Bukan lagi Purusa dan Prakirti, tapi Purusa dan Pradana gitu. Ini muncul dari Siwaisme. Kemudian selanjutnya baru kita mempersembahkan terima kasih ya Tuhan atas panugrahan yang sudah diberikan. Semoga dengan apa yang saya upayakan hari ini panugrahan kembali datang agar saya bisa melanjutkan hidup, kan begitu. Maka mantra panugrahan. Kemudian selanjutnya kembali kepada sembah kuyung, para musuk semua. Apa para musuk semua? Bukan terima kasih. Para musuk semua artinya kepada beliau yang Maha Tinggi. Jadi pertama memuja Brahman, terakhir memuja Brahman. Ini konsep pengajaran sebenarnya leluhur kita. Mana tidak mulia? Coba lihat. Di Natah kita sendiri sebagai orang Bali, begitu banyaknya pelinggih di kamar misi bin pengayangan. Kadang-kadang di kamar mandi. Ada orang sendiri keliru, kamar mandi juga diisi, entah keliru entah benar. Saya tidak paham masalah itu karena saya fokusnya di Bhagavad Gita kan. Kamar mandi juga diisi untuk apa? Agar kemanapun mata kita memandang, kita ingat Ida Sang Hyang Widi. Jadi ketika orang Bali sudah melihat Ida Sang Hyang Widi yang ada di mana-mana, nggak perlu lagi dia harus memuja satu. Contoh dia memuja leluhur, tapi dia mengerti bahwa leluhur itu adalah tangan daripada Ida Sang Hyang Widi untuk meneruskan dia lahir ke dunia. Jadi dia melihat dalam diri leluhur itu posisi Ida Sang Hyang Widi juga. Apakah itu salah? Tidak. Kepada betara-betara yang disungsung, beliau itu perwakilan-perwakilan. Jangan disebut sekedar makhluk. Beliau itu jiwa-jiwa suci yang dipercaya oleh Brahman untuk ditempatkan. Itu pemahaman saya, maaf, itu pemahaman saya. Ditempatkan di pura-pura. Misalnya yang Pasupati mewakili Betara Siwa di Pulau Besakih gitu. Dan itu pun kita hanya bisa menganalogikan
seperti itu ya dia. Iya. Meskipun sebenarnya itu sangat sulit sekali dijelaskan dari maaf nih dengan kesadaran. Oh, sangat sulit sekali dijelaskan. Kembali ke hak prerogatif Tuhan. Kembali kepada hak prerogatif Tuhan, dan juga kembali kepada usaha setiap manusia yang dari beribu-ribu itu. Apakah dia mencari kesempurnaan atau dia hanya akan mencari bentuk kehidupan biasa? Tidak salah, Tuhan tidak melarang itu. Tapi di Bali sebenarnya memang sudah sedari dulu leluhur kita, para tetua kita di Bali sudah menyusun step untuk mencapai Tuhan itu sendiri kan. Kita nih saya yakin penekun-penekun spiritual hari ini di Bali tidak sehebat Maharsi Markandeya, tidak sehebat Ido dan Yang Nirarto, tidak sehebat Empu Kuturan. Beliau luar biasa. Sudah membangun tatanan. Nah, kalau hari ini ada hal yang perlu kita perbaiki, misalnya ini, jangan sok ke back to Weda. Tapi mari kita bicarakan, duduk bersama, berdialog. Kira-kira ada solusi nggak? Misalnya pengabenan, saya nggak kuat kalau ngaben, misalnya ada biayanya terlalu tinggi, Pernamot yang ngambil 80 juta gitu misalnya. Udah Siwo Sumedang. Itu saya dengar dari Ido Pandito yang dekat dengan Titiang, mungkin ada pengabenan Siwo Sumedang yang sederhana. Dan ini kemudian ada COVID begini, pengabenan pun tanpa belaganjur dan sebagainya. Sehingga deso keberkahan. Sudah jalan. Jadi, maaf, Ido Pandito semuanya sekarang saat ini harus memberikan solusi. Gitu. Agar jangan sampai orang-orang yang baru tahu sedikit mengenai Bhagavad Gita kemudian keluar-keluar menyalahkan kita yang begitu luar biasanya berbudaya, beragama di Bali ini. Itu. Dan saran Tiang juga kepada orang yang menekuni Bhagavad Gita, tinggal aja di asram. Nggak usah keluar-keluar ke jalan, nggak usah, ini buku saya paling benar, buat apa? Kebenaran itu hak prerogatif Tuhan. Artinya kembali ke awal tadi, harus sebenarnya itu ditujukan untuk ke dalam ini. Iya, ke dalam. Artinya ketika benar-benar sudah penuh, iya, sedikit dialirkan. Iya, ya seperti Titiang misalnya kepada cucu Titiang yang masih kecil, Tiang ajarkan 1 sloka aja. Ya kan, untuk apa? Saya yakin kok kata-kata Tuhan dalam sloka itu mensucikan jiwa yang sedang lahir ini. Atau menantu Tiang yang suruh menghafal bab 12 Bhagavad Gita. Nggak usah tahu artinya dulu. Bab pendek dulu lah. Iya, hafal dulu itu, kamu lantunkan setiap hari. Kalau kamu bisa 3 kali sehari, setelah puja Tri Sandio kamu lakukan. Kalau nggak bisa puja Tri Sandio, saya suka memberikan pilihan kepada setiap orang. Mungkin kamu meditasi, kalau kamu sudah meditasi, udahlah baca sloka itu. Kalau saya ditanya hari ini, saya tidak akan ngomong kelepasan dulu kepada orang yang belum mencari. Dia akan ngomong itu akan membuat hidupmu lebih baik, kan gitu. Keselamatan keluargamu. Tak ujung-ujung. Anda harus memuja Krishna, kalau enggak itu Anda akan masuk planet matahari. Siapa bilang? Mana dalam Bhagavad Gita ada planet matahari? Mana ada dalam Bhagavad Gita menyebutkan planet Waikunta itu ada di dalam ciptaan? Brahma Nirwana itu di luar ciptaan Brahma. Ini sangat sulit dipahami. Wah, jadi luar biasa sebenarnya pemahaman kita yang harus kita tingkatkan seiring kita belajar nih tentang Bhagavad Gita. Kembali lagi nih, mohon maaf Sultan semua. Jadi kebetulan ini sebenarnya tidak direncanakan, tidak bertepatan dengan adanya polemik saat ini, tapi memang ini sudah direncanakan ingin membicarakan Bhagavad Gita karena saya sendiri sangat susah menghubungi The Mahaprabhu. Jadi ini momen yang sangat spesial dan kebetulan di media sosial kemudian sekarang ini kebetulan juga ada polemik tentang beberapa sloka di Bhagavad Gita. Jadi sekalian saja kita tanyakan sama Ibu Mahaprabhu. Ibu Mahaprabhu, bagaimana sebenarnya ketika Bhagavad Gita itu saat ini menjadi polemik, bagaimana sebenarnya kita menyikapi keadaan ini? Karena kita Tamat Tiang selalu menggetarkan hukum damai sejahtera gitu. Nah, itu bagaimana dia membenarnya? Polemik ini terjadi mungkin karena sudah terjadi tumpukan akumulasi daripada mungkin
Kijang juga dari dulu, dari tahun 2011 ya, itu memang tidak suka sekali dijelek-jelekkan budaya Bali itu. Alergi ya? Alergi. Karena begini, oke, yang orang seni rupa, ya, yang pelajari. Dari dulu yang pelajari kenapa sih gelung parkan itu berbeda? Kok ada kuncir, ada ini kalau di wayang, di wayang ini kan ada meredah, tualen, melem, sangut. Empat Ya, itu ya. empat. Kemudian seiring waktu, dia memang senang sekali karena suka menggambar wayang, jadi dia harus tahu. Nama dan kamen wayang, ini kamen apa? Oh, ini doti. Kemudian di Bali, leluhur kita menyebutnya dodot. Makanya ada, kalau kita lihat foto dulu, saya pernah selintas lihat, ada Raja Bali yang kancutnya dua. Nah, itu harusnya satu ke belakang, satu ke depan. Nah, ini kekamenan Bali. Coba bayangkan begitu luar biasanya leluhur kita di Bali mendengar cerita mengenai tokoh-tokoh dalam Ramayana, Mahabharata. Kemudian beliau menggambarkan dalam gambar wayang yang begitu luar biasa. Tapi dia selalu bertanya, ini parkan dari mana munculnya? Kenapa harus memakai atribut seperti itu ya? Iya, berapa tahun yang lalu yang lihat film, entah film apa gitu kan. Kemudian yang karena tertarik melihat kuncirnya, itu apa, acarya-acarya dari kaum Waisnawa yang disebut dengan Goswami gitu ya. Saya ingin pelajari ini apa sih sebenarnya. Ternyata beliau itu Goswami semua. Goswami ini biasanya posisinya ditempatkan pada penasihat raja. Dari sana kemudian dia duduk merenung, memohon kepada Ido Betara Ringgit, Ratu yang Ringgit isian yang petunjuk dari mana munculnya tualen, meredah, melem, sangut ini. Kok kuncirnya beda-beda? Oke, pemahaman awal Cang Goswami. Betul. Kenapa? Karena meredah, tualen, melem, sangut itu penasihat. Benar nggak? Selalu ada di samping raja. tokoh utama, yaitu raja. Ya. Ya kan? Nah, ada kuncir yang melengkung. Meredah, tualen, kuncir melengkung di ruang kanan. Kalau saya simpulkan kuncir melengkung artinya seperti orang Bali, beliau kecerdasan budi yoganya sudah sangat mantap. Oh, seperti itu ya. Iya. Sehingga tidak lagi ada ekspresi yang aneh, melengkung kuncirnya gitu loh. Sehingga apa yang terjadi kemudian beliau biasanya kalau keterlaluan, misalnya kalau di wayang-wayang yang kita tonton, Hanuman keterlaluan, beliau yang ngedetin, tidak boleh begitu. Artinya kebijaksanaannya sudah. Kebijaksanaan sudah luar biasa. Tahu kebenaran itu secara utuh. Nah, sementara yang di tengah dia ini kuncirnya coba lihat melem. Kenyir menek kan, sangat tambah kenyir cenik menek lagi kan. Iya. Ini apa, ini provokator semua. Kalau rajanya bermasalah, dia provokasi lagi. Biasanya di tim antagonis ini. Iya, di tim antagonis. Coba lihat peran melem sangut pasti memprovokasi. Sangut pasti cari keuntungan untuk dirinya. Iya kan? Melem provokator nomor satu. Ratu bebereng, wah mangkanu, betas keto kan cak nasnya gitu, Bu. Boleh mana pernah begitu? Emosi. Iya. Nah, saya melihat kemudian merefleksikan. Dan saya hari ini berprasangka, mohon maaf berprasangka karena tidak ada literatur yang mengarah ke arah itu. Akhirnya dia simpulkan, oh ini para Goswami, para Waisnawa yang digambarkan menjadi orang terdekat raja, penasihat raja. Nah, hati-hati, makanya Goswaminya kalau hari ini dia bilang Goswaminya ini siapa? Tualen meredah atau melem sangut? Yang sudah kebijaksanaannya sudah sampai atau Iya. yang masih baru belajar gitu. Iya. Nah, ini berbahaya. Kalau melem sangut jadi penasihat raja, bahaya raja itu. Awan tuh, Wiratu baru bro bagus, wicaksana, mau wiseso, cak. Nah, sebenarnya gitu apa orang apa atau disambut dengan daya upayanya. Keneng, aduh, ya pokoknya buat diri anak seolah-olah kena aku ada persekusi, lapor ke polisi, perangkat, macam itu. Begitu daya upaya ini dua tokoh ini. Nah, makanya di sini kita harus melihat. Apakah orang tua kita di Bali tidak bijaksana? Sangat bijaksana. Apa? Kalau saya misalnya saya malu sama leluhur saya di Bali. Belum bisa Iya, belum bisa berbuat seperti beliau menciptakan kreasi-kreasi yang luar biasa. Apa kreasi saya hari ini? Cuman ketungan. Cuman drama tari ketungan bersama beberapa coretan lukisan. Saya malu. Gitu loh. Makanya saya tidak pernah berani kalau misalnya budaya Bali. Maaf ya, Romangku ya. Kalau ada yang macam-macam budaya Bali, ayo saya siap debat. Tapi tidak siap pukul-pukulan. Keberanian saya sudah hilang tahun 2003. Kalau sebelum itu masa mungkin itu sudah lewat ya. sudah lewat. Kalau hari ini ayo kita debat. Saya siap. Di mana letaknya lemahnya budaya Bali?
Di mana salahnya? Di mana salahnya? Dari Bhagavad Gita, ayo, saya juga penunggu Bhagavad Gita. Saya akan tunjukkan kekeliruan Anda kalau buku Anda cuma satu. Misalnya Brahman dikatakan kesadaran Krishna gitu misalnya, itu sudah keliru. Brahman ya Brahman terjemahkan gitu loh. Nah ini fenomena hari ini muncul karena ada keegoan. Dan dia sebagai masyarakat Bali, untung ya. Seharusnya ya itu, jadi masyarakat Bali saat ini seharusnya bagaimana ya? Karena kan medsos ini begitu apa ya? Jadi berita itu sangat cepat. Jadi hitungan detik, jadi yang bermain itu jempol, terus langsung. Nah, kalau dia sebagai masyarakat Bali, gitu, dia tidak cemas bahwa Bali akan bisa dibuat A, B, C, D. Tidak. Bali ini kuat. Selama maaf, Ido Sang Sulingge kembali kepada maaf kalau yang pakai Bhagavad Gita bukan maksudnya untuk menilai Ido Sang Sulingge, tapi dari pemahaman tiang Ido Sang Sulingge itu kan menjalani jenana yoga, di mana akhirnya menjadi pendekun Samkhya atau filsafat agama, dan kemudian akhirnya adalah sannyasin, ya kan, kelepasan. Kan ada dua jalan nih. Oh, kembali ke ini, iya. Poin ke tadi bab 3 iya. ya. Bagi kita yang masyarakat biasa Coro Tiang yang seperti ini, karma yoga. Hasilnya apa? Tiaga. Itu jalannya gitu loh. Disinilah perannya. Nah, makin kan kita lihat dua alur ini. Nah, maaf ini kalau tidak salah Hampuro kalau misalnya di Tiang Iwang ini karena ngelangkungin tanduk, cara ngelangkungin tanduk itu yang Boyo Pandito gitu. Jadi misalnya di dalam proses upanayana atau diksa yang Bali ini, ya kan? Satu, melinggihan wedo, mulang linggo, laris ngeloko palos rayo. Ini kan jalan sannyasa. Melinggihan wedo artinya sudah melinggi kita sengyang wedo dalam diri. Mulang linggo, mulang itu bertaruh siwo keheningan sebagai wujud Brahman dalam diri. Laris ngeloko palos rayo, membuahi bumi. Nah, kalau ini kemudian maaf, setiap manusia memiliki kesadaran yang berbeda. Justru sebenarnya lembaga-lembaga agama, para pekerja agama, disinilah memberikan pemahaman yang betul terhadap hal itu. Oh, rago niki sampun medui jati, rago niki sampun memilih jalan sannyasa, yaitu melepaskan keduniawian. Kalau kita yang orang umum seperti tiang, giromangku, dan sebagainya, niki semeton-semeton sanitiosa, kita berusaha memilih karma yoga, yaitu tiaga. Nah, perbedaannya kalau catur marga dengan catur yoga, ini catur marga adalah religius, sementara catur yoga adalah spiritual. Berarti ada sedikit perbedaan. Betul. Religius menempatkan ide Sang Hyang Widi sebagai objek, bertaruh sebagai objek tempat kita memohon dan lain sebagainya, ya kan? Sementara pada yoga, ide Sang Hyang Widi adalah subjek dan sekaligus objek menyatu pada subjek gitu loh, iya kan? Tapi kalau meleset belajar, akhirnya menemukan aham Brahmasmi, saya bos Sang Hyang Widi, saya paling benar di bumi. Lagi kita keliru belajar gitu. Kembali lagi. Nah kalau begitu ada saudara Christian yang perlu dihubungi nih kalau itu Dokter Mahayaso itu spesialis jiwa. minta pil itu baru pas itu gitu. Iya. Itu makanya disinilah kita harus memakai sastra itu sebagai bantang hijau jadi. Oh semeton tiangnya kari di dalam jalan karma marga. Nanti ke pura-pura menyembah kita Sang Hyang Widi melalui ide bertaruh sana atau dan benten melinggo-melinggi itu sudah benar. Kemudian beliau itu semeton kita memohon kerahayuan, kesejahteraan, betul. Tapi seorang yang sudah sannyasi kemudian melakukan permohonan nggak boleh, karena tugas seorang sannyasi atau seorang tiagi yang sudah melakukan yoga itu bukan gerak-gerak asana yoga itu penyatuan kepada Tuhan, mencari istilah kalau di Bali pengisi ragu bilang ngalih jalan kelepasan itu, ya kan? Kalau jalan kelepasan ini diikuti berarti karma kita karma yoga. Apa yang terjadi? Harus kepada tiaga, tidak lagi memikirkan hasil apapun. Cukup kita menilai perbuatan kita sesuai dengan Bhagavad Gita, sesuai dengan kitab suci. Benar sih.
ya kan? Acuannya itu. Acuannya di situ. Dan kita pun harus dalam memberikan seperti Tiang, misalnya ditanya orang, "Ma Prabu, boleh nggak saya seks bebas gitu?" Banyak anak-anak muda yang bergaul lihat Tiang. Pertama saya akan bilang ini, seks bebasnya bagaimana, nak? Maksudnya, tahu nggak Anda bahwa seks bebas itu salah? Nah, Tiang kasih pemahaman. Poin di sana. Iya, satu. Kalau kita berlakukan hubungan suami istri dengan bukan istri, itu namanya bertukar karma. Karma kita akan bingung dengan sendirinya. Yang muncul dari itu adalah penderitaan yang terus-menerus. Ya kan? Kalau kita melakukan hubungan tubuh dengan suami istri, bukan suami orang istri orang ya, suami istri gitu, dalam satu ikatan suami istri, kita namanya berbagi karma. Suami punya karma baik, istri mendapatkan karma baik. Inilah hubungan cinta. Karena dalam pernikahan, kita harus terangkan dulu, dalam pernikahan di Bali, kita harus tahu tujuan pernikahan itu apa. Kan? Satu, pernikahan itu adalah untuk sanggama, sahnya sanggama, hubungan tubuh. Hubungan seks. Kemudian, tidak hanya sampai di situ, mencapai samana, satu kesatuan pikiran. Untuk apa? Untuk mencapai samyoga, kesatuan kepada Tuhan. Ini dulu terangkan. Terus ngotot mereka, maaf tiang dan hidang nanglehan ya. Kalau begitu maaf ya tiang tidak punya kebenaran tiang seperti ini. Tapi kalau memang begitu ya cara jani maaf, hati-hati gen, banyak penyakit. Contoh di tempat-tempat prostitusi yang terselubung. Banyak virus HIV, katanya menurut teman saya dokter itu 90% virus HIV. Ya pakailah pengaman, kan gitu. Itu aja kalau Tiang. Yang jelas aturannya sudah baku ya, artinya sesuai aturan kitab suci. Memang anggaplah tadi kita ambil poin yang seks bebas itu sudah salah, kemudian bertukar karma, kemudian jadi ada poin-poin baku yang sebenarnya tidak bisa dilanggar gitu kan, kita bilangnya. Iya. Kalau terus diklaim dari yang hamil di luar nikah kemudian akan muncul anak bebinjat. Nah, ini kan klaim-klaim itu yang saya dengar selama ini gitu. Maaf kalau benar kesalahannya saya tidak tahu. Anak bebinjat. Anak bebinjat itu apa sih? Kalau misalnya di luar nikah mereka melakukan hubungan kecelakaan istilahnya, terus kemudian menikah. Terus apa jadi anak bebinjat? Tidak, karena ada upacara yang memprastito hal itu. Makanya ini yang harus kita pahamkan kepada generasi muda, tujuan daripada perkawinan. Sanggama, samana, samyoga. Bukan ujuk-ujuk kita engal-engal ngomong pakai alat kontrasepsi. Nah benar itu. Di Romangku, kalau besok di Romangku juga ketemu orang jangan begitu, maaf kita jauh usia kita di Romangku lebih muda begitu. Karena ikut arus akhirnya ya sudah, dengan jawaban singkat ya boleh saja asalkan begini. Enggak bisa. Harus ada memang benar-benar iya. tidak ya memang harus. Kalau Tiang begitu. Contohnya orang-orang di sekeliling Tiang Mangkin, yang anak muda nggak boleh kamu bertukar karma. Ya sudah nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kamu ingin bertukar karma silakan jauh-jauh dari saya. Bukan maksudnya saya disucikan, berarti kamu tidak mau menurutin nasihat saya. Buat apa mendekat-dekat dengan saya kan itu? Kan sederhana itu. Orang dekat dengan saya untuk apa? Ya untuk mendapatkan sesuatu kan. Terus kalau saya sudah kasih sesuatu dia nggak mendapatkan, berarti saya gagal. Bisa paham di Romangku? Itu. Maaf saya tak munafik, kok istri saya aja 2. Maaf nih, jangan ditiru. Iya kan? Ngapain ditiru apa yang saya lakukan? Ini kan karma Tiang. Gitu loh. Kemarin kan di Romangku, oh hebat, enak jadi Mahaprabhu. Memang enak? Nggak enak. Iya kan? Banyak hal yang harus Tiang lakukan untuk diri sendiri terutama gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Kembali ke tadi, jadi Tiang sudah dapat poinnya. Jadi ketika saat ini terjadi polemik yang diakibatkan seperti seolah-olah ini penyebabnya Bhagawan Gita, padahal sebenarnya tidak gitu kan, kita nidengnya. Jadi poin yang saya bisa tangkap artinya kita semestinya para penekun Bhagawan Gita, kitab suci itu termasuk saya terutama nih kita nih hendaknya lebih banyak ke dalam dan kita tidak, sehingga harusnya kita lebih memvibrasi alam Bali ini
sehingga lebih harmonis, lebih damai, lebih sejahtera dan sebagainya. Iya. Ya, jadi Ada satu lagi, maaf itu saya dengar, saya sih dari dulu berpikir mengenai itu, morphic field. iya. Nah saya sarankan sekarang orang-orang yang sedang belajar tekun spiritual, Terutama Bhagavad Gita ini. Bhagavad Gita atau Weda-Weda yang lain, jangan ujuk-ujuk menyalahkan orang lain. Bangun satu ashram, lakukan kegiatan itu di sana. Ya. Kalau itu bagus nanti orang meniru kok. Nggak usah, oh ini bagus, ini begini. Suatu hari ini pengalaman Tiang Ya. di desa Tiang Pendidi. Di Tiang kan biasanya maaf untuk pribadi Tiang, Tiang kalau ke pura itu berdoanya kepada Jasa Yang Widi. Istilah Tiang Carublog, semoga kekuatan itu bertambah karena besok mungkin makanya Tiang akan hadir di pura itu H-1 gitu loh. Agar semoga dengan apa yang Tiang lakukan kekuatan Ida Sang Yang Widi dalam wujud Ida Betaro sani sungsung ling semeton di Tiang Sami beresido kuat sehingga besok dapat proposal yang banyak nih kok bisa terpenuhi semua gitu loh. Nah itu konsep Tiang pribadi sebagai pendukung spiritual Secara pribadi. Karena besoknya saya yakin kebanyakan orang dari sembah puyung sampai sembah puyung kembali isinya permintaan gitu loh. Dan itu pun tidak salah. Dan itu tidak salah. Kepada siapa lagi kita meminta selain kepada beliau? Yakin. Iya kan? Nah ini, jadi Titian akhirnya berdoa seperti itu. Dan kalau misalnya sekarang ada semeton kita yang ingin betul-betul belajar spiritual, Weda sayang ini, kita boleh benar seperti saya bilang. Bhagavad Gita itu paling benar untuk jalan yoga. Jalan penyatuan kepada Tuhan. Nggak ada kitab lain. Karena itu yang Tiang tekuni selama hampir 10 tahun ini, belakangan ini. Iya kan? Itu yang paling benar menurut Tiang. Sebagai pentekun. Tapi ini belum tentu mampu dipahami benar oleh orang-orang yang masih kesadarannya belum mengenal itu. Itu yang prosesnya panjang, meditasi bertahun-tahun, rusak bertahun-tahun kan gitu. Hati hitam sudah. Hitam-hitamnya udah legam gitu. Hitamnya hitam banget kayak gini. Itu sekarang ya tinggal Tiang, sudah ini penuh dosa tapi saya ada harapan bagus bahwa Tuhan akan menyelamatkan saya suatu ketika. Fokus saja kepada Tuhan hari ini kan gitu dan kedepannya gitu. Gitu. Nah sebenarnya mereka ini ada teori. Ini menteri menyatakan. Yang kebetulan Tiang menerima Wahyu Parisuda Wahyu kan. Ini yang sampaikan kepada semeton-semeton yang aktif dalam Parisuda Wahyu yang sudah aktivasi. Karena ada morphic field. Ya, morphic field itu kalau tidak salah ada seorang menteri menyampaikannya di dalam diskusi dengan Deddy Kobuser ya. Oh iya. Nah, itu menteri entah siapa ya. Sofyan Jalil. Sofyan Jalil. Beliau menyampaikan mengenai morphic field. Seorang menteri percaya morphic field. Saya dari dulu sangat percaya itu karena basic plate juga belajar hukum alam. Jadi morphic field ini begini. Contoh, misalnya satu pulau, orang itu ceritanya sekelompok kera tinggal di pulau itu. Kemudian karena masalah makanan diajarkanlah kelompok kera ini dengan sungguh-sungguh oleh satu orang misalnya untuk mancing ikan. Karena ada buah-buahan di sana. Nah, dia terus melakukan secara komunal, secara berbanyak ini. Karena dia sudah belajar, dia melakukan terus-menerus. Apa yang terjadi? Di sekelilingnya juga kan terpengaruh. Tanpa sadar pulau yang lain yang dihuni oleh kera di sana juga bisa meskipun tidak ada komunikasi langsung karena otak kita ini selalu memancarkan gelombang gitu loh. Otak kita ini receiver dan transmitter sekaligus gitu loh. Makanya orang dulu bisa telepati lain sebagainya beliau itu gitu. Yang kan dia bisa merugi Inggris gitu ya. Jadi seharusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Harusnya dia kita buat seperti yang kayu manis. Ya kan buat ashram. Kita bangun suatu media untuk belajar, misalnya seperti YouTube channel ini. Diisi oleh Mahaprabhu Patni untuk apa? Untuk mengajarkan Parisuda Wahyu. Silakan Anda belajar. Nikmati pengetahuan itu untuk diri Anda. Karena itu bukan pengetahuan saya, itu pengetahuan dari teacher, dari sesunan. Iya kan? Seperti itu. Apa yang terjadi kalau mereka setiap hari di ashram baca Bhagavad Gita dan lain sebagainya? Dengan tekun mempelajari Bhagavad Gita, kesadaran di sekeliling akan terangkat dengan sendirinya. Nggak perlu harus keluar ashram kemudian keluar di jalan. Menyalahkan. Iya. Begitu. Tapi biasanya mohon maaf ya pengalaman Tiang mungkin sifat alami pengetahuan apa bagaimana. Kalau dulu guru Tiang bilang itu sifat alami pengetahuan, misalnya seperti anak kecil bersama ibunya
berdiri di pinggir jalan, dia ngeliat mobil merah lewat. Mama, mobil merah, soalnya ibunya nggak tahu gitu loh. Nah, ini sifat kekanak-kanakan daripada sifat alamiah daripada pengetahuan. Alamiah sebuah pengetahuan. Jadi artinya baru tahu sedikit. Udah, ini paling benar gitu loh. Itu pun artinya ya kita berusaha untuk berada tidak pada porsi benar dan salah. Artinya memang itu adalah sifat alami. Cuman sekarang kalau kita nekun spiritual, kita kan bukan kanak-kanak lagi. Gitu loh. Kita memilih menekuni spiritual karena kita merasa sudah dewasa, kan itu masalahnya. Jadi kalau kemudian ujuk-ujuk, oh ini saya yang paling benar, kamu salah memuja itu, harus memuja ini. Nah, coba kita pakai analogi. Ini satu cerita yang sangat bagus sekali yang saya terima. Bagaimana ketika Sri Hanuman disuruh menghubungi oleh Sri Krishna di Dwaraka agar hadir pada saat hari ulang tahun Hanuman. Ketika Garuda datang kepada dirinya, "Hei Hanuman, datang, dipanggil oleh Raja Dwaraka." Siapa itu Raja Dwaraka? Oh, namanya Sri Krishna, beliau di Desan Wisnu. Gua nggak ngerti gitu Hanuman. Sana pulang. Kalau nggak contoh dirimu ganggu meditasiku. Oh, Ram. Kenapa? Junjunganku cuma satu, Rama. Nah, kemudian kembali Garuda ke Dwaraka. Sampai di Dwaraka apa yang terjadi? Woi, Sri Krishna yang agung. Hanuman nggak mau. Kenapa? Nggak mau dia disuruh menghadap dirimu. Sri Krishna karena dia adalah purna avatar. Gimana cara kamu ngasih tahu? Ya, bahasa gampangnya begitu ya. Oh, saya kasih tahu bahwa Raja Dwaraka memanggilmu. Kamu salah Garuda. Bilang sekarang, ulang. Sri Rama memanggilmu untuk datang ke Dwaraka karena beliau sekarang ada di Dwaraka gitu. Akhirnya apa? Terus lagi Garuda datang baru dibilang begitu sama Hanuman. Hanuman duluan sampai Dwaraka. Ya kan? Karena mendengar bahwa Rama yang ada di Dwaraka. Dan kemudian di situ Krishna menunjukkan jadi dirinya yang agung. Kemudian dia berubah menjadi Rama, Ibu Rukmini berubah menjadi Sita. Nah, terus kemudian Hanuman heran, ini banyak wanita di sini, siapa ini gitu kan? Setelah dia betul kagumnya dengan kepribadian Rama dan sebagainya, tolong tunjukkan dirimu yang membentang busur lain sebagainya. Kemudian beliau menunjukkan Sri Krishna wujud Ramanya. Kemudian dia tanya setelah itu, Rama, ini siapa di sekeliling anda? Kok banyak sekali wanita gitu. Maka Sri Krishna berkata kemudian, ini kata kunci yang sangat penting sekali. Aku sekarang lahir di Dwaraka, wahai Hanuman. Aku bukan dalam nama Rama, tapi dalam nama Krishna. Oh, Hanuman tetap mangut-mangut. Krishna menguji bertanya, kok kamu percaya aku lahir di Dwaraka dan bukan Ramamu yang dulu? Ya, sekarang istri, dulu kan Ibu Sita istriku, sekarang ini 16.108 aku punya istri. Kamu gak percaya Hanuman? Sederhana ya Bapak. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Sri Rama? Ya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Sri Rama? Seharusnya bakta-bakta agung itu melepaskan identitas itu gitu loh. Karena contoh lagi Raja Prahlada, ya kan? Dia memuja Narayana. Beliau tahu dari Weda mengenai Narayana, ganteng, bertangan 4, ya kan? Terus kemudian ketika berhadapan dengan Raja Hiranyakas, ayahnya sendiri, mana dia lawan ayahnya? Enggak. Dia cuma memuja Narayana. Dan apa yang terjadi dari tiang itu muncul Narasima. Nah, kalau dia sebagai penyembah Narayana, model-model saya yang masih terbelenggu begini, atau model-model teman-teman yang masih harus A, B, C, D, ditolak wujud itu pasti. Ini kok saya memuja Narayana, Narayana itu ganteng bertangan 4, ini kok singa yang keluar bertangan 4. Bukan seram seperti ini yang saya ketahui dari Weda, kan begitu jadinya. Nah, disinilah kita harus belajar kebijaksanaan itu. Bukan melulu dari satu sumber. Referensi kita harus banyak. Belajar dari satu sumber benar, tapi itu biasanya rekrutmen, disebut parampara, perguruan aguron-guron. Nah ini udah sabuk putih udah kasih keluar ya begini ini jadinya. Semua dibabat habis gitu loh. Coba lihat kalau kita sudah kayak saya dulu kok fanatik banget Bali, Pelenggung, ini. Iya, makanya saya mendalami budaya Bali. Saya kan seorang seniman. Saya harus lebih banyak lagi. Dari mana asalnya Barong, dari mana asalnya Rangno, ken-ken dipusi budaya Bali ini. Saya kagum banget. Iya kan? Sampai hari ini pun saya kagum banget dengan warisan leluhur saya.
Walaupun saya belajar Bhagavad Gita, saya kan belajar. Cuman mungkin untuk diri saya pribadi, maaf saya juga tidak memaksa keluarga saya mengikuti apa yang saya lakukan. Untuk diri saya pribadi, di Merajaan itu Titiang memuja, karena Titiang memuja Ida Sang Hyang Widi paling pas asal dikena ya. Nah ini masalah kena, ya. Yang memuja adalah nama Narayana. Kemudian yang memuja beliau Narayana yang agung. Saya akan mengaturkan karena Titiang hafal 2 bab saja Bhagavad Gita. Ditambah bab sloka-sloka yang lain ya, bab 10 sama bab 12 ditambah mungkin sekitar 20 sloka yang lain gitu. Akhirnya dia haturkan bab Bhagavad Gita itu yang bisa diaturkan kepada beliau Ida Sang Hyang Widi. Nanti dia mohon Ratu Yang Widi, kalau ada manfaat dari apa yang dia lakukan hari ini berupa jenanayatnya, mohon manfaat itu dia persembahkan kepada leluhur dan para dewa sana melinggo beli triki gitu. Jadi maaf, spiritual itu menempatkan Tuhan sebagai subjek. Kemudian dia dalam keseharian hidup dia ya, apapun yang terjadi ya, tidak ada makanan ya syukur, ada makanan ya syukur. Jadi penyerahan diri total terjadi gitu. Nah ini yang penting dipahami dalam laku spiritual gitu. Jadi tidak memaksakan kembali lagi. Iya. Tidak memaksakan satu cara, kemudian harus benar-benar memahami. Iya. Makanya kalau orang datang kepada Tiang misalnya karena dia seperti banyak beberapa teman datang kepada Maha Prabu, Tiang mohon apa? Tiang mohon menjadi murid Anda dalam Bhagavad Gita. Seken niki, seken. Tak berani taat ya Tiang. Itu tugas saya sebagai guru. Saat itu memang membantu. Iya, sebagai guru saya harus taat dia. Iya kan? Kalau sekarang bersama teman begini, Maha Prabu, bagaimana Bhagavad Gita? Nah, kewas tuh melajahin, karena malu melajah. Siap. Iya kan? Apalagi di Balai Banjar teman Bhagavad Gita kelam kita. Nah, disinilah kita harus melihat semua permasalahan dengan Tuhan. Makanya kalau Tiang kepada semeton di Tiang Ring Bali, nggak usah risau, kita sudah bagus, tradisi kita bagus, buktinya para turis datang. Cuman mungkin kalau ada yang kurang, mari kita duduk bersama gitu. Itu yang selaku maaf pendekun spiritual nggak aja tekun nih maaf walaupun kadang-kadang dia karena setiap hari dia membaca sloka Bhagavad Gita, terus berusaha lagi memahami sloka-sloka tersebut. Ini sampun sekitar 10 tahun dia sekan yang mendalami sloka sampai Sanskritnya dan mencari logikanya nih dari 3 tahun yang lalu. Gitu. Yang tidak ada yang salah dengan tradisi kita. Jangan percaya, jangan pernah percaya orang yang menyalahkan tradisi kita. Lakukan, cuman satu, jangan hanya memuja leluhur kepada leluhur gen. Di saat yang sama, pertama puja seperti petunjuk leluhur kita di Bali, panca sembah nih Kang. Puja dulu Ida Sang Hyang Widi. Tutup dengan pemujaan Ida Sang Hyang Widi. Awal dan akhir. Nah, itu dulu langkah pertama. Kemudian ujuk-ujuk nih, harus begini, harus begitu nih. Yang kedua dalam Tripuja Trisanyo, kalau bisa 3 kali sehari lakukan. Nah, lihat nih kok Om. Om adalah kata untuk Brahman gitu. Makanya ini harus jelas. Makanya ketika makin ampunan dulu mengulin kini artinya mantrone, kini artinya mantrone, kini Om dulu kita makna. Niki yang pertama, Om itu adalah Brahman gitu. Siapa Brahman? Tuhan yang tak terbatas. Ida Sang Hyang Widi Wasa. Makanya ketika kita mengucapkan Om, kita dalam hati kita adalah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Itu. Ini sudah benar. Sekarang dibilang salah. Yuk, yang siap mendampingi semeton Bali untuk diskusi masalah ini. Kalau diperlukan, karena tidak lagi punya kepentingan apapun, jadi pejabat, lain sebagainya. Ya, ingin jadi siangan. Iya, maaf nih Tiang cuman ingin meluruskan, ikut nimbrung, mudah-mudahan ada manfaatnya kan begitu. Kebetulan ini waktu kan. Jero Mangku juga sempat ketemu Tiang, kemarin beliau kirim SMS, bisa nggak hari ini kita ngobrol ya? Tiang mencoba untuk ngobrol, karena jujur sekali Jero Mangku setelah memahami Bhagavad Gita seperti ini, asalnya luwung sana sandiong. Bukan malah harus pengen gini deh. Apa yang kita cari? Orang maaf kalau Tiang sendiri hari ini sadar betul ini hanya mimpi, ilusi gitu loh, atau kita sebut delusi. Kapan kita betul-betul terbangun dari mimpi? Nanti saat kita mati.
saat itulah kita terbangun. Mimpi kita sebenarnya mimpi apa, hasil mimpi itu apa gitu. Karena aku mimpi, bersetuyuh dalam mimpi, kenyal bayu. Bangunnya capek. Capek. Mungkin itu disebut neraka. Kalau yang sih sederhana, logika aja. Apa itu surga, apa itu neraka, apa itu Brahma Nirwana. Sederhana kalau yang melihat. Jero Mangku pernah beli motor. Ketika Jero Mangku beli motor, Mangku senang nggak? Surga itu 10 kali itu. Nanti iya 10 kali itu surga. Rasanya 10 kali itu. Coba bayangkan senangnya itu terus 3 hari 4 hari hilang lagi senangnya kan. Nah, 10 kali. Dan neraka itu apa? Pernah sakit panas nggak? Tersiksa nggak? Sangat-sangat tersiksa. Itu 10 kali itu aja neraka. Neraka itu jadi panasnya Panasnya 10 kali sakit panas itu. Kira-kira gimana? Walaupun saat itu kita nggak punya badan. Justru kita nggak mampu menolak apa-apa karena kita nggak punya badan, kita nggak bisa minum paracetamol, ya kan? Sana tersiksa. Iya, disitulah tersiksanya neraka gitu. Jadi kalau dianalogikan, maksud saya logikanya seperti itu. Iya, logikanya seperti itu. Kalau yang pahami sendiri. Kemudian pencerahan itu atau Brahma Nirwana seperti apa? Pernah kita bangun pagi tanpa sebab, tanpa apa kita bahagia loh. Ya kalau kita tempatkan ya 1000 kali itu. 1000 kali. 1000 kali itu. Ketenangan, keheningan. Karena dalam ketenangan itu pasti ada kebahagiaan. Hanya orang tenang yang bahagia, ya kan? Tidak mungkin orang yang Tidak mungkin orang ruwet di sebuah masalahnya banyak, bahagia banget, tidak mungkin. Itu unlogic. Makanya maaf karena saya selalu ingin berlogika dalam itu. Nah ini pun saya menganalisa Bhagavad Gita juga tidak lepas dari logika. Kenapa? Karena Budi Yoga adalah kecerdasan logika. Mampu nggak kita melihat ini, merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau enggak ya sudah. Ngapain juga di Bali sudah ada mau pupur kayaknya cara bagus, mengundang kira-kira mampu bagus, ya kan? Macam tiang yang perlu dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau tiang sendiri mungkin di rumahku akan aneh melihatnya, mungkin saya telanjang atau apa. Itu urusan yang pribadi dengan saya. Lagi pribadi, personal. Ini personal gitu. Mungkin saya akan lihat aneh, Bang Prabu tuh duduknya serem banget seperti begini. Nah, itu atau mungkin Bang Prabu kok campah banget. Nah, itu personal saya. Ya kan? Tapi kalau mewakili tradisi ya yang hampir seperti ini. Maaf karena dia mendapatkan Abhiseko Widi, itu yang dari keturunan Ratu Bagus Pandey kan gitu. Jadi yang dikasih oleh alam sebarat seperti ini. Nah kita yang ayat yang itu sakit dhuwur dia. Yang cara Jero Mangku kita udah seperti itu sakit dhuwur dia, makanya ya harus begini atau megamahan sekalian gitu. Pada saat tertentu. Tapi kalau megamahan yang kongkap. Makanya enggak ngapain kalau tiang sederhana Mahaprabhu anaknya yang habis ekor aja, yang habis ekor alam gitu ya. Dan terus kan ya kalau mau protes sama alam, jangan sama saya. Berarti boleh saya memperlakukan Mahaprabhu dengan semena-mena gitu bisa dulu? Boleh, tapi ingat ada alam. Anda berhadapan dengan alam, bukan berhadapan dengan dia. Anda campahin dia bilang, woi maha pak beru, karena mungkin goban yang bocor gitu kan, maha pak beru dibilang dia tidak masalah. Di mana-mana coba tanya di kampung dia mau ke jalan dan bilang, woi yang subur karena istrinya banyak gitu kan. Nah, tapi kan maaf, dia tidak pernah berurusan dengan seperti itu, karena ini adalah pemberian alam ya mereka berurusan dengan alam kan itu saja. Sederhana itu dia. Itu loh ya. Dia Mangku Bang, jelas nih. Sangat luar biasa sekali, meskipun kita hanya membahas ini termasuk di permukaan ya, jadi masih di permukaan. Bhagavad Gita itu sangat luar biasa. Jadi kembali lagi, kalau ingin belajar Bhagavad Gita itu jadi poinnya adalah harus kita bergerak eksklusif gitu ya. Betul. Eksklusif. Masuk dalam diri. Tidak perlu kalaupun ikut aliran atau apa tuh benar-benar eksklusif, janganlah terlalu over, kemudian sehingga baru meskipun sudah membaca semua kemudian menafsirkan sendiri akhirnya menyalahkan orang lain. Ingat, spiritual itu untuk diri ke dalam, bukan untuk keluar. Tuh, ya, itu yang harus dipahami. Jangan ujuk-ujuk begini gitu. Ya kan ada 4 jenis yang bakta beliau kan. Satu orang yang susah, orang yang sakit, orang yang menderita.
Yang kedua orang yang sekedar ingin tahu, jinasur namanya, atau ingin jabatan, ya kan, ingin tahu, kemudian dia ingin tahu kehidupan ini bagaimana sih rasanya jadi pejabat dan sebagainya kan. Ini yang ketiga orang yang ingin kekayaan, kan, ingin kaya banget tambah sugih. Yang keempat adalah seorang Yunani, gitu loh, orang yang benar-benar berpengetahuan ketuhanan. Semua ini loyal kepada beliau. Baca aja di Bhagavad Gita. Tapi hanya satu kemudian yang diakui betul-betul mencapai yoga, kan gitu. Mencapai yoga, bukan mencapai surga. Ingat, mencapai yoga itu mencapai Brahma Nirwana adalah Jenani. Karena dia ada dalam diriku dan aku ada dalam dirinya. Itu artinya dari 4 golongan manusia seharusnya dari start manapun kita harus meningkatkan dan iya. Nggak bisa dipaksa-paksa. Ini ucapan kamu Jai Rama, Jai Rama, Jai Rama, kamu akan mencapai surga. Nggak bisa. Tapi itu sebagai jalan untuk masuk ke dalam dirimu, lebih memahami, mengubah kesadaran dirimu benar. Sehingga pada akhirnya memvibrasikan. Iya. Tapi biasanya orang yang sekan-sekan belajar spiritual dia pendiam lebih banyak. Kalau ada orang di warung tuan A, B, C, D paling nggak ngapain juga ikut gitu. Nggak harus ikut seperti apa ya, bensin ya sedikit ini langsung gitu. Iya. Karena kita nggak mau ikut campur urusan Tuhan. Kita sudah tahu. Contoh, misalnya kita sembahyang, kalau karena yang kuat meyakini bahwa kita Dewan bawa ya kan enak dewa bawa yang Tuhan bawa yang tak paras param bawa yang tak seriah param opsyata. Jadi ketika kita memuja para dewa otomatis kok beliau akan mengurahkan kelimpahan kepada kita. Dan kelimpahan itu apa? Untuk lagi melakukan yadnya. Kalau tidak berarti saya seorang pencuri, kan itu aja. Jadi apa yang kita lakukan ya? Ada jenana yadnya, banyak yadnya yang ada. Nggak hanya satu, ada dua derawia yadnya, itu yadnya dengan mendanu punya terus menerus. Ada orang duduk yang memilih sanyasin dengan pernapasan aja dan lain sebagainya. Seperti dijelaskan dalam Bhagavad Gita. Ya kan? Anda pilih, monggo. Nah, itu jalan spiritual, tinggal pilih. Nggak usah, kamu itu salah, kamu yoga asana. Harusnya kamu tuh harus duduk meditasi dengan hening selama 24 jam. Kita meditasi lakuni sendiri, dia yoga asana lakuni sendiri gitu loh. Tanpa harus menyinggung orang lain, inilah spiritual gitu. Oke. Nah ini yang perlu pesankan. Kalau di jalan religius, jalan yang disebut dengan catur, tadi kembali ke yang catur marga itu, berdasarkan dari kitab-kitab yang sudah ada, yang bagus, Weda dan sebagainya. Nah itu catur marga, lakoni dengan sebaik-baiknya. Itu, ya kan? Apa yang akan dicapai itu akan sama kok. Masalah mencapai kelepasan kan urusan Tuhan, bukan urusan kita. Lagi hak prerogatif Tuhan. Mencapai surga neraka kan urusan Tuhan juga. Iya ya. Yang penting kunci-kunci poin-poin itu kita bisa dapat. Iya, harus dapat itu gitu. Nah, kembali lagi ke berarti ketika kita ingin mempelajari Bhagavad Gita itu secara mendalam, berarti tidak harus ikut dalam satu aliran, maaf kemudian harus mengkultuskan nama tertentu seperti itu ya. Kalau yang memahami Bhagavad Gita hari ini setelah pendalaman yang panjang ya, tidak ada itu. Tapi kalau toh pun maaf bisa meyakini gara-gara kita nonton sinetron terus jatuh cintanya kepada Krishna, nggak apa-apa. Jangan sampai kita karena jadi bagus juga ya, tapi jangan sampai karena pemainnya ganteng terus kita jatuh cinta kepada pemainnya, ini yang salah gitu loh. Ini yang menabur ini yang kabur gitu loh. Ya. Tapi karena cerita Krishna, kita dengar Krishna, kita kagum pada Krishna, kemudian kita memuja, udah nggak ada yang selain Krishna yang saya puja. Udah, kalau Anda mampu melihat keutuhan dan Anda melihat kemudian, oh saya memuja Krishna, terus kemudian ada orang Bali meyakini ngomong B, apa yang tidak bisa Krishna lakukan? Kalau Anda sudah bisa berpikir begitu, baru Anda namanya bakta. Kalau Anda masih wapo kayak itu anak Bali, memeyakini, mencaru, mengenap sing anu tamasik, rajasik. Kenapa Anda yang itu baca? Kalau orang begitu biasanya di depan tiang ya. Pernah saya berhadapan dengan orang begitu, saya lalu bilang baca dulu Bhagavad Gita dengan tuntas gitu loh. Ini jangan seperti tetangga sebelah, nggak masuk perguruan tiba-tiba ngomong tentang agama terlalu banyak gitu. Ditangkap polisi akhirnya gitu loh. Yang muncul penghinaan, ini kan bukan ciri-ciri daripada orang-orang yang spiritual. Ciri orang spiritual itu adem bro.
Jadi baru dekat saja rasanya permasalahan itu hilang. Gitu. Seharusnya setiap orang mencapai seperti itu. Iya, kalau setiap orang mencapai begitu, nah oke di Bali ada 1000 orang aja benar-benar begitu. Iya kan? Terus kemudian ngomong, oke kamu kesembayang, oke mau apa nak? Misalnya di depan itu, ini di depan itu yang berdua ya, jinak, tidak kan, tenang gitu menganu. Ini masih nih aso bukunya, itu akan selesaikan dengan mantra Weda, maaf. Itu seumpama terjadi begitu ya, selesai. Siapa yang susah? Gitu loh. Atau pemimpin-pemimpin seperti waktu Titiang ikut di desa memimpin Riki buat ide pengabdian massal, ya kan? Ya udah. Berarti memberikan solusi-solusi Iya. kepada umat gitu kan sederhana itu kok, bukan langsung ujuk-ujuk ini kamu salah nih, kamu gini. Jero Mangku mungkin Jero Mangku sedang ngai Banten liu nih nih ngai Banten liu Jero Mangku persiapan bu lama tiba-tiba dia kok boleh ngai Banten kene pangkengken cukup cekak ni motra kan aku back to Weda Jero Mangku apa yang ini sudah cukup kan, ini sudah mungkin asal Jero Mangku pasti agak gimana marah kan lenak subuh mayatnya len kayak gedap nyana nih pilih tiang apa Jero Mangku. Padahal awalnya melakukan persiapan, kemudian saat mengeluarkan ya dalam artian dana untuk persiapan itu juga dengan ikhlas pada ujung-ujungnya, iya. akhirnya akan gini akan marah dimarah. Coba kalau tiang misalnya datang pada Jero Mangku, pasti astu Jero Mangku, ya nyo megah gitu, akhirnya mudah-mudahan mesari, pasti Jero Mangku senang, ya kan? Dan sebut tuyul ya, mandeman kan? Apalagi ikut serta ya memberikan apa mau kan nanti yang lain ada Jero Mangku menyarangi niatnya Jero Mangku tidak ngaturan 1 bab 10 Bhagavad Gita gitu misalnya pasti niki mau Prabu niki dulang niki duka pasti gitu rago ya kan apalagi yang pakai sloka Bali misalnya tembang Bali kan karena Jero Mangku keyakinan Balinya sangat kuat yang pakai tembang Bali kan mahu sedenu me para membaca yati hampriyam manaya wakiram hita kamyanya name widuk suragana prabhawam namaharsaya aham madiri dewana maharsinam jasawasa. Woi Jero Mangku pasti indah sekali ya untuk itu yang begini Buyang ewa mahabahu serenu me para membaca kene nah gitu Jero Mangku ya. Nah di sini lah orang-orang memiliki kebijaksanaan harus mampu. Ya nantilah generasi muda Bali ke depan, yuk kita tiru leluhur kita kan, bagaimana melakukan difusi budaya. Tidak menghilangkan tapi benar-benar menguatkan satu sama lain. Iya, do ujuk-ujuk kita memperingati Wijaya Dasami. Leluhur aku di Bali suka nama bo maluan memperingati Wijaya Dasami, tapi ini kok Galungan Kuningan ya kan. Hitung 10 hari itu Wijaya Dasami kan memperingati kemenangan Dharma melawan pertempuran Alengka, ya kan? Rama melawan Rahwana selama 10 hari. Ngantek di Bali banyak sesuai aja sistem saraf semetuan di Bali dibuatlah cerita Manyo dan Nawo. Ya kan, kemudian apa yang terjadi? Tetap memperingati dalam 10 hari. Itu kebijaksanaan kita harus seperti itu. Ketika ada Empu Tanakung, kalau tidak salah Empu Tanakung yang membaca Padma Purana, beliau ubah jadi cerita Ludake kan, seolah setting lokasinya ada di Jawa atau jadi setting lokasinya ada di Bali. Ini aja sudah luar biasa. Makanya nggak tahu tradisi tapi menyalahkan tradisi. Nah ini maaf ya, yang kurang setuju dengan yang begitu. Mohon kalau ingin menyalahkan tradisi, pelajari dulu tradisi. Seharusnya ketika ingin belajar Weda, belajar dulu tradisi sampai benar-benar paham, baru kemudian seandainya pun ada keliruan mungkin dari praktek atau apa, dan duduk bersama. Iya, kita duduk bersama kan begitu. Jangan ujuk-ujuk ya tadi maaf bahasanya Weda, tapi akhirnya menyalahkan. Iya. Ini salah, itu salah. Terus ngomong back to Weda, back to Weda. Anak-anak Bali nggih. Coba kayaknya ketinggalan yo ngaden awak bisa nawang sih. Apa coba ke depan ya. Itulah. Nah ini juga semeton yang di Bali bahwa kita begitu mulianya, enggak usah lagi kita salahkan. Ya, jadi bukan salah di bawaan kitanya. Ini bukan. Kan, ini kembali kepada maaf oknum yang belum betul-betul
menurut yang menurut yang belum benar-benar memahami Bhagavad Gita. Mara namang bedik sebuah nyatu ini pada dia seperti saya tadi ya, kalau seandainya saya tidak bertanya di sini mungkin saya akan seperti itu ya. Iya. Itu aja waktu kita yang hari ini ya. Jadi pemirsa Bali Enlightening Channel, Bali Enlightening Live Channel, Bell. Jadi luar biasa sekali pada sore hari ini, perbincangan yang sangat sebenarnya masih banyak pertanyaan yang bisa nyambung dari Bhagavad Gita, tapi karena mungkin Dema Prabu saya tahu beliau sangat tidak suka diganggu. Jadi terima kasih banyak Dema Prabu atas waktunya, dan saya mohon doa untuk Purnamada Purnamidam Purnat Purnamuchyate Purnasya Purnam Adaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Jai Narayana.